Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadina Syahid dari kelas M218 nomor urut 16 dengan NIM 2104075011103. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan lingkungan di sekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kesehatan lingkungan. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 22 Ayat 3, terdapat 8 ruang lingkup kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, penyihatan air dan udara, yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah, yang ketiga, pengamanan limbah cair, yang keempat, pengamanan limbah gas, yang kelima, pengamanan radiasi, yang keenam, pengamanan kebisingan, yang ketujuh, pengamanan vektor penyakit, yang kedelapan, penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Adapun masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia, yang pertama air bersih, yang kedua pembuangan kotoran atau tinja, yang ketiga kesehatan permukiman, yang keempat pembuangan sampah, yang kelima serangga dan binatang pengganggu, yang keenam makanan dan minuman, yang ketujuh polusi, dan masih banyak masalah kesehatan lingkungan lainnya. Polusi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh penambahan zat berbahaya atau beracun yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup. Terdapat beberapa jenis polusi, yaitu yang pertama polusi udara. Polusi udara merupakan polusi yang menghadirkan satu atau lebih substansi fisika, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah di ambang batas yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Polusi ini biasanya diperoleh dari industri dan pabrik-pabrik serta kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Yang kedua, polusi air. Polusi air merupakan suatu keadaan perubahan pada tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Yang ketiga, polusi tanah merupakan suatu keadaan adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta dapat menjadi racun di dalam tanah. Yang keempat, polusi suara. Polusi suara merupakan suatu gangguan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Yang kelima, polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan suatu keadaan buruk yang diakibatkan oleh cahaya buatan manusia. Beberapa dampak polusi yaitu yang pertama, dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma hingga kanker paru-paru. Yang kedua, berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, mengganggu ekosistem air. Yang keempat, meracuni sumber air minum. Yang kelima, pengerusakan hutan akibat hujan asam. Yang keenam, terganggunya keseimbangan ekosistem alam karena tanah sudah berubah komposisinya. Yang ketujuh, mengalami gangguan pendengaran. Yang kedelapan, penyakit kardiovaskular. Yang kesembilan, menyebabkan pemborosan energi listrik di perkotaan. Adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan tersebut adalah yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah secara sembarangan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, mengurangi penggunaan listrik secara berlebihan. Yang ketujuh, melakukan penanaman kembali atau reboisasi serta penghijauan. Dan yang kedelapan adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat.
Itulah tadi penjelasan singkat mengenai permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita, serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.